Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan bab 3 yang akan membahas tentang pemisahan campuran dan sifat fisika dan sifat kimia. Di sini masih bersama saya, Ibu Budi Yuliani, mengajar di SMPN 6 Kota Banjar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui cara pemisahan campuran. 2. Siswa dapat menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia. 3. Siswa dapat menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Pemisahan campuran dan perubahan fisika dan perubahan kimia. Pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilihat berdasarkan sifat fisika. Ada pengayakan, filtrasi, sentrifugasi, kristalisasi, destilasi, kromatografi, dan ekstraksi. Dilihat berdasarkan sifat kimia adalah penjernihan air. Pengayakan merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contohnya, tukang bangunan menyaring pasir. Penyaringan atau filtrasi digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan atau untuk menjernihkan air secara sederhana. Contohnya, ada penyaringan santan, pemisahan air dari teh, dan penyaringan jus jambu dengan bijinya. Di sini ada proses penyaringan air secara sederhana dan ada proses penyaringan larutan garam menggunakan kertas saring. Jadi, zat sisa hasil penyaringan itu disebut dengan residu, zat hasil penyaringan disebut dengan filtrat. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contohnya, pembuatan garam, air laut ditambah garam. Pembuatan gula pasir dari tebu, air ditambah gula tebu. Penyulingan atau destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Destilasi dapat digunakan dalam pengolahan minyak mentah dan disebut dengan destilasi bertingkat. Contoh destilasi adalah pemisahan air ditambah garam pada air laut menjadi air murni. Kemudian pembuatan minyak kayu putih. Sublimasi adalah pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak mudah menyublim. Contoh zat yang mudah menyublim ada kapur barus, iodin, dan kafein. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap atau absorben dengan zat penyusunnya. Contohnya pada tinta, kemudian pada kapur warna dan spidol warna. Sekarang pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Contohnya, membersihkan air dari garam-garam kalsium dan magnesium. Kemudian, penambahan tawas pada penjernihan air. Nah, tawas ini digunakan untuk mengumpulkan kotoran yang berupa lumpur halus. Yang berikutnya adalah perubahan materi. 1.
1. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, 1. Pembakaran. Kayu dibakar menjadi arang. Kemudian peragian atau fermentasi. Singkong dirubah menjadi tape. Kemudian kedelai menjadi tempe. Yang ketiga, korosi atau perkaratan. Di sini ada besi yang berkarat. Kemudian yang keempat, pelapukan. Itu sampah yang melapuk ya, atau pembusukan sampah. Yang berikutnya, ciri-ciri perubahan kimia. 1. Terjadi perubahan warna. Contohnya, buah menjadi masak, besi menjadi berkarat, roti menjadi gosong. Yang kedua, terjadinya perubahan suhu. Contohnya, singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe. Yang ketiga, terbentuknya gas. Contohnya adalah kertas yang dibakar, kompor yang menyala, karbit yang disiram air, dan sampah yang membusuk. Yang keempat, terbentuknya endapan. Contohnya, susu menjadi basi, minyak menjadi tengik, dan batu kapur disiram air. Yang kedua, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan jenis baru. Ciri-ciri dari perubahan fisika. Yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. 2. Dapat kembali ke wujud asal. 3. Perubahan wujud. 4. Kelarutan. Nah, di sini ada perubahan fase wujud zat. Ada padat, cair, gas. Nah, dari padat ke cair disebut mencair atau melebur. Dari cair ke padat disebut dengan membeku. Kemudian dari padat ke gas menyublim. Kemudian dari gas ke padat mengkristal. Nah, selanjutnya dari gas ke cair mengembun. Dari cair ke gas adalah menguap. Nah, mencair atau melebur merupakan perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya adalah es yang dilelehkan. Membeku, perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya, air yang dibekukan menjadi es batu. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya, embun pada daun di pagi hari. Kemudian menguap, merupakan perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya, kalau kita memasak air, kemudian dibiarkan sampai airnya mengering. Nah, itu airnya, maka ada uap airnya. Uap airnya menjadi gas ya, dari cair menjadi gas. Kemudian mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Sedangkan menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.